Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ibu Dr. Intan Renata, SPOG KMKes, yang saya hormati, dan teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Rena Mariska. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Di sini saya juga ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Saira sebagai pemateri 1, Mila sebagai pemateri 2, Perli sebagai pemateri 3, Prisma sebagai pemateri 4, dan Ami sebagai operator. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang solusio plasenta. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ada pengertian. Solusi plasenta adalah suatu keadaan dalam kehamilan viabel di mana plasenta yang tepat implementasinya normal pada fundus atau korpus, terkelupas atau terlepas sebelum kala 3. Sinonim dari solusi plasenta adalah absorption plasenta. Definisi ini berlaku pada kehamilan dengan usia kehamilan masa gestasi di atas 22 minggu atau berat janin di atas 500 gram. Proses solusio plasenta dimulai dengan terjadinya pendarahan dalam desi 2 basalis yang menyebabkan hematoma retroplasenter. Dapat terjadi pada setiap saat dalam kehamilan. Terlepasnya plasenta dapat sebagian parsialis atau seluruhnya totalis atau hanya reptur pada tepinya reptur sinus marginalis. Next. Selanjutnya ada etiologi. Menurut Sarwono Prawiharjo 2009, kejadiannya antara lain sebagai berikut. Hipertensi esensial atau preeklamsi, tali pusat yang pendek karena pergerakan janin yang banyak atau bebas, trauma abdomen seperti terjatuh, tertelungkup, tendangan anak yang sedang digendong, tekanan rahim yang membesar pada vena cava inferior, uterus yang sangat kecil, umur ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, ketuban pecah sebelum waktunya, mioma uteri, definisi asam folat, kebiasaan merokok, alkohol, dan kokain. Next. Pendarahan retroplasenta, kekuatan rahim ibu berkurang pada multiparitas, peredaran darah ibu terganggu sehingga suplai darah ke janin tidak ada, dan pengecilan yang tiba-tiba pada hidromnion dan gameli. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi. Patofisiologi pada solusio plasenta terbagi menjadi dua. Yang pertama ada perdarahan dapat terjadi dari pembuluh darah plasenta atau uterus yang membentuk hematoma pada desi 2, sehingga plasenta terdesak dan akhirnya terlepas. Apabila perdarahan sedikit, hematoma yang kecil itu hanya akan mendesak jaringan plasenta. Perdarahan darah antara uterus dan plasenta belum terganggu, dan tanda serta gejala pun belum diketahui dengan jelas. Poin yang kedua yaitu pada solusio plasenta, darah dari tempat pelepasan akan mencari jalan keluar antara selaput janin dan dinding rahim hingga akhirnya keluar dari serviks hingga terjadilah perdarahan keluar atau perdarahan terbuka. Next. Poin selanjutnya mengenai pemeriksaan fisik pada solusio plasenta. Diagnosis solusio plasenta dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan anamnesa, yaitu mewawancarai pasien. Poin yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan fisik untuk menemukan adanya perdarahan dan nyeri yang terjadi spontan atau karena trauma, serta untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan sumber perdarahan di vagina. Poin yang ketiga yaitu merekomendasikan untuk melakukan tes darah dan tes urin, serta melakukan pemeriksaan USG. Poin selanjutnya yaitu mengenai pemeriksaan obstetri. Pemeriksaan obstetri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu melakukan inspeksi genitalia eksterna. Dapat terlihat adanya bekuan darah di sekitar vulva dan banyaknya darah yang keluar melalui vagina. Poin yang kedua yaitu pada pemeriksaan Leopold, sering dijumpai kelainan letak pada janin dan tinggi pundu uteri yang rendah karena kehamilan belum aterem, serta tidak ditemukan nyeri tekan pada uterus. Next.
Selanjutnya yaitu mengenai penata laksanaan. Yang pertama yaitu ibu hamil yang menderita solusio plasenta harus dirawat inap di rumah sakit yang berfasilitas cukup. Poin yang kedua yaitu ibu hamil dengan kecurigaan solusio plasenta harus dirujuk ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Poin yang ketiga yaitu metode kelahiran tergantung pada kondisi ibu dan janin. Yang pertama yaitu ada solusio plasenta tingkat ringan dan yang kedua yaitu solusio plasenta sedang dan berat. Solusio plasenta tingkat ringan terjadi bila usia kehamilan kurang dari 36 minggu dan bila ada perbaikan, perdarahan berhenti, perut sakit, uteri tidak tegang, atau janin hidup. Dengan tira berbaring dan observasi ketat, kemudian tunggu persalinan spontan. Yang kedua yaitu solusio plasenta sedang dan berat. Terjadi apabila tanda dan gejala kemih solusio plasenta ditemukan, penanganan di rumah sakit meliputi transfusi darah, amniotomi, infus oksitosin, dan jika perlu dilakukan sesar. Baik, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan melanjutkan contoh kasus solusio plasenta pada Nyonya P dengan G3P2A1 di RSUD Cibinong. Identitas pasien, nama Nyonya P, usia 43 tahun, suku Sunda, agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga, pendidikan, sekolah dasar, status menikah, alamat, Lanjung, RT 02 RW 05, nama suami Tuan H. Next. Analisis. Data subjektif. Pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, Nyonya P dengan G3P2A1 usia kehamilannya 37 minggu. Dibawa ke RSUD Cibinong saat dilakukan pengkajian oleh bidan D. Ibu mengeluh nyeri perut bagian atas disertai mules sejak pukul 4:30 waktu Indonesia Barat, serta keluar darah berwarna kehitaman, tetapi belum keluar air ketuban dari vaginanya. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, ibu dibawa keluarganya ke bidan untuk memeriksa kehamilannya. Setelah oleh bidan, ibu dirujuk ke RSUD Cibinong atau di atas diagnosa pendarahan dan DJJ irreguler. Ibu datang ke RSUD Cibinong mengeluh mulesnya terus-menerus yang semakin lama semakin kuat disertai pendarahan dan ingin meneran. Next. Data objektif. Berdasarkan pemeriksaan didapatkan tegang pada perut ketika dipalpasi. TFU ibu 28 cm, di pundus teraba bokong, punggung kanan, bagian terendah kepala, DJJ 120 kali per menit irreguler. Kontraksi kuat 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pada pemeriksaan genetalia tampak pengeluaran darah berwarna kehitaman sebanyak 20 mili, pembukaan 7 cm. Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan pada kala 2 bahwa keadaan umum ibu tampak kesakitan, terdapat takikardi 105 kali per menit. Pada pemeriksaan genetalia, pembukaan sudah lengkap 10 cm dan ibu siap untuk dipimpin persalinan. Hasil TTP, tekanan darah 120 per 80 mmHg, suhu 36,3 derajat Celcius, nadi 98 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, bayi lahir spontan, tidak menangis, tonus otot lemah, jenis kelamin perempuan. Pada kala 3, plasenta lahir lengkap. Plasenta tampak tipis, terdapat cekungan di bagian maternal, dan terdapat darah beku di belakang plasenta dan berlangsung selama 5 menit. Terdapat laserasi pada perineum. Pendarahan kurang lebih 100 cc. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke pemateri 4.
Baik, selanjutnya dalam kasus tersebut ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum, ada terdapat keadaan umum, tam kesakitan, kesadaran kompos mentis, kemudian ada tanda-tanda vital dengan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 98 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Pemeriksaan antropometri, berat badan sekarang 73 kg, kemudian berat badan sebelum hamil adalah 68 kg, lalu tinggi badan 160 cm. Next. Kemudian terdapat diagnosis berdasarkan data subjektif dan objektif yang telah diperoleh pada kasus ini dapat ditegakkan, yaitu infartu kala 2, adanya komplikasi yang terjadi pada ibu, yaitu terjadi solusio plasenta. Setelah pembukaan lengkap, maka berubah menjadi infartu kala 2 dengan solusio plasenta, keadaan janin fetal distress. Pada kasus ini, ibu mengalami solusia plasenta sedang dengan preeklamsia ringan. Mohon maaf. Berdasarkan data yang diperoleh setelah bayi lahir, Nyonya P lahir spontan, tidak menangis, tonus otot lemah, warna kulit kebiruan. Bayi Nyonya P didiagnosa asfiksa neonatorum. Kemudian, asfiksa neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat asam arang dari tubuhnya, disebabkan dari faktor ibu yang preeklamsia dan eklamsia, pendarahan abnormal, dan ibu mengalami solusio plasenta yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran gas atau yang biasa disebut oksigen dan zat asam arang. Next. Kemudian ada penata laksanaan. Penata laksanaan yang dilakukan pada kasus ini antara lain adalah yang pertama bisa dilakukan pemasangan oksigen 3 liter pada ibu dikarenakan detak janin irreguler. Hal ini dilakukan agar suplai oksigen ke janin tetap tercukupi. Kemudian yang kedua ada advis dokter, pemasangan infus RL dengan 500 cc dan 20 tetes per menit. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan umum ibu dan mencegah terjadinya shock. Kemudian yang ketiga, melakukan pengambilan darah. Hal ini dilakukan untuk melihat kadar hemoglobin ibu. Kemudian yang keempat, melakukan pemasangan kateter, didapatkan urin 100 cc. Hal ini dilakukan untuk karena kandung kemih ibu penuh. Lalu yang terakhir ada melakukan pemeriksaan CTG. Hal ini dilakukan untuk memantau kesejahteraan janin. Next. Penata laksanaan pada bayi. Yang pertama, mengeringkan bayi dan memakaikan baju dan membendong bayi serta menutup kepala bayi. Yang kedua, letakkan bayi di tempat yang hangat. Yang ketiga, melakukan resusitasi yang efektif dapat merangsang pernapasan awal dan mencegah asfiksia progresif. Bertujuan memberikan ventilasi yang adekuat, pemberian oksigen, dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen kepada otak, jantung, dan alat-alat vital lainnya. Kemudian yang keempat, memasangkan heatbox pada bayi dengan tekanan oksigen 0,3 liter untuk membantu pernapasan bayi. Kemudian yang kelima, memasangkan oximeter SpO2 6, memonitor tanda-tanda vital untuk memantau tanda-tanda vital bayi pasca asfiksia. Next. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan dari kami. Dengan ini, presentasi hari ini kami tutup. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.